Bertemu lagi. Kali ini kita membicarakan tentang makhluk mitologi Batak yang kedua, yaitu suruh-suruan. Nah, bagaimanakah sebenarnya wujud suruh-suruan ini dan apa tugasnya? Nah, inilah dia suruh-suruan menurut Batahna alam semesta, menurut bukti di alam semesta. Nah, kenapa penting kali kita membahas makhluk mitologi ini adalah supaya ketika kita bertemu dengan mereka kita tidak takut atau membencinya atau malah menyerangnya. Dan itulah awal mula konflik di dunia ini. Ketika kita tidak mengenal makhluk yang mula-mula dan malah jadi takut dan malah membenci atau malah menyerang mereka. Mereka ada sebelum kita ada, dan mereka kita sebut juga adalah tetua kita, dan mereka pasti menyayangi kita karena mereka lebih dulu ada daripada kita, dan mereka ingin membantu kita sebab kita lahir sesudah mereka ada. Beginilah wujud para suruh-suruan itu. Para suruh-suruan ini tugasnya dari Tuhan Yang Maha Pengasih mula jadi Nabulon. Dengan bahasa Nabulon adalah di setiap Tuhan Maha Kasih menciptakan atau mengagret alam ini, mereka pasti ada di situ membantu Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau di luar negeri, kaum suruh-suruan ini disebut Nepilim atau kaum Pluteran. Nah, atau inilah yang disebut zaman Lemurian. Mereka inilah kaum Lemurian. Mereka ini mempunyai wujud yang belum sempurna manusia, karena di saat mereka ada, begitulah wujud makhluk yang ada, begitulah evolusi bumi. Bumi belum lagi berevolusi melahirkan wujud manusia. Nah, mereka ini ada di sekitar varian penciptaan manusia di varian jutaan tahun yang lalu. Itu ditemukan buktinya di candi-candi yang tua, ya, di mana ada wujud tidak sempurna manusia di sana, dan tingginya mereka ini kira-kira lebih 40 meter. Nah, biasanya ini ada di candi-candi tua di hampir seluruh dunia ini. Pasti ada. Karena begitulah wujud makhluk di saat itu. Nah, beginilah wujud-wujud mereka. Arsitektur tubuhnya aneh, perpaduan berbagai makhluk. Satu yaitu wujud yang pertama, yaitu si Raja Indapati. Ini adalah perpaduan dari bunian dan naga. Naga, ya, bukan ular naga. Naga itu yaitu sejenis makhluk yang seperti dinosaurus dan bersayap. Yang kedua yaitu si Leang Nagurasta. Ya, ini adalah perpaduan dari makhluk bunian dan alang. Yang ketiga yaitu Boras Patinitano, yaitu perpaduan dari ulo tambah makhluk bunian dan pohon. Yang keempat yaitu perpaduan dari bulu, yaitu inilah kaum Pleiades atau kaum Nemburu Tautoba, yaitu dari kaum bunian juga. Mereka ini adalah helai-helai cahaya, nama Pultaksian bulu. Yang kelima yaitu Siutung-utung Nabolon, yaitu ini adalah perpaduan kaum Siutung-utung Nabolon ini, yaitu sudah tahu kan untung-untung Nabolon itu kunang-kunang, yaitu juga perpaduannya dengan bunian dan kaum elf, kaum yang bertanduk itu. Yang keenam si Liang-liang Mandi. Tahu kan si Liang-liang Mandi, yaitu
unggas layang-layang, yaitu perpaduan juga kaum bunian dengan kupu-kupu dan kaum fairy, kaum makhluk peri. Yang ketujuh yaitu si manuk hulam bujati. Ya, ini adalah perpaduan dari elang hitam dengan kaum bunian. Nah, sementara itu kaum Parawa atau Firaun itu jauh sekali dari kaum Lemurian. Nah, begitulah makhluk suruh-suruhan ini, atau yang zaman sekarang disebut adalah Lemurian. Yang hidup di zaman Lemurian ini, kalau kita kaitkan dengan Tarombo, Opung Raja Letung dan Opung Seribu Raja, yang di saat itu tingginya kira-kira 40 meter ya. Peradabannya ada tersimpan di dalam danau Toba, kedalaman yang sangat dalam ya, kira-kira lebih dari 10 km ke bawah. Nanti kalau surut air Danau Toba kita bisa menyaksikannya ya, secepatnya lah anak-anak kita disekolahkan sekolah yang mempelajari tentang satelit supaya bisa dipoto ya kedalaman Danau Toba itu ya. Dan kita lihat peradaban di sana malu-malu di saat tingginya manusia 40 meter ke atas. Dan itu juga ada peradaban manusia yang 40 meter ke atas ini kita temukan di negara-negara seperti di Amerika Selatan sana ya. Banyak peninggalan manusia tinggi yang sekitar 40 meteran ke atas juga di Mesir. Ya, hampir di seluruh dunia ini ada. Nah, kalau di relief sebuah candi ada relief separuh manusia atau campuran perpaduan binatang. Itu artinya candi itu dibangun di zaman Lemurian ya, kira-kira jutaan tahun yang lalu ya. Saat itu manusia tingginya 40 meter. Itu seperti ada di Candi Prambanan, yaitu relief Kalpataru itu ya. Ada manusia separuh burung di sana, pun juga yang di Candi Borobudur juga ada separuh manusia separuh burung di sana. Itu berarti dibangun di zaman Lemurian. Pun juga Candi Panei ya, itu ada manusia separuh gajah separuh manusia di sana. Pun di Candi Bahalua ada altarnya dikelilingi oleh manusia separuh ular. Inilah makhluk di zaman itu, di zaman Lemurian, di zaman suruh-suruan, bahasa Bataknya suruh-suruan, Horas Jalagabe.